dengan ini menyatakan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia atas unggahan di akun Twitter saya yang tidak pantas, dan saya menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Apakah sebuah perbuatan yang hanya sebatas niat itu sudah bisa dikategorikan dengan pidana? Itu nggak bisa. Doktrin hukum pidana di negara manapun, kalau cuma niat itu nggak bisa dipidana. Ketika menangani kasus-kasus ekspresi seperti ini, itu negara memasuki wilayah yang harusnya diperankan oleh Tuhan. Kita jangan terjebak pada definisi menghina. Jadi yang mendefinisikan menghina ini siapa? Penghinaan itu misalnya begini. Misalnya kita sebut, namanya XYZ. Dasar lo XYZ, muka lo kayak kotoran sapi. Itu jelas menghina. Apa yang dilakukannya dengan gambar mural yang dikatakan mirip dengan presiden, tapi apakah dia secara personal Joko Widodo, ayah dari 3 orang anak yang lahir dan besar di Solo, atau presiden yang disasar? Itu nggak pernah terkonfirmasi. Kenapa? Yang mukanya mirip sendiri nggak pernah mempersoalkan. Ada pertimbangan khusus begini. Pertama, jika yang disasar adalah jabatan publik yang didefinisikan melalui kata penguasa, maka itu kategorinya kritik, bukan penghinaan. Seandainya dianggap pun penghinaan, ya, maka harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa yang disasar dari ucapan, pernyataan, atau publikasi itu merupakan personalnya. Saya sangat sedih kalau banyak orang sepertinya menjelekkan Pak Jokowi. Pak Jokowi gagal, pemerintah kita gagal. Saya hanya ingin orang itu sebenarnya datang baik-baik, bertemu dengan Pak Jokowi dan mengatakan kegagalannya di mana dan konsep dari orang itu untuk supaya tidak gagal seperti apa. Penegakan hukum yang sifatnya seperti ini, ya, yang bentuknya seperti ini kuat dengan nuansa politik. Ini yang berbahaya. Ini terjadi secara masif, kemudian menyebar di mana-mana, dan indikatornya cuma satu: selama dia berbau Presiden Joko Widodo, itu pasti langsung ditindak. Silakan mengkritik siapa anggota DPR yang lain, berbeda penindakannya.